Halo teman-teman, jadi kali ini aku bakal bikin a day in my life, satu hari produktif dari bangun tidur hingga tidur lagi. Dimulai dari bangun tidur, aku suka pasang alarm guys, biar gak kesiangan. Jadi guys, untuk di pagi hari itu, kita diusahakan untuk meminum 1 gelas air putih. Yuk kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Kita transformasi dulu. Jadi pagi ini kita akan menghidupkan udara segar sambil jogging. Come on. Oke teman-teman, jadi olahraga yang pertama bakal aku lakuin adalah lari. Tapi sebelum lari kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar saat lari nanti kita tidak cedera otot ataupun tulang. Oke, jadi aku di pelabuhan. Oke, sembari beristirahat setelah tadi aku jogging kurang lebih 10 menit tanpa henti, alhamdulillah aku bisa. Kata siapa sih anak kos gak bisa hidup sehat? Melalui video ini, Melati bakal membuktikan bahwa anak kos bisa hidup lebih hemat dan sehat. By the way, aku itu anak kos Pak, dan jadi dari kelas 10 aku udah ngekos. Jadi mungkin untuk challenge hidup sehat itu bisa aku lewati dengan lancar. Karena meskipun aku jadi anak kos, aku selalu menerapkan prinsip bisa makan sehat dan enak. Mungkin ini juga berbeda ya di setiap orang. Nah untuk keadaan aku itu, aku dari kelas 10 itu karena aku juga pengen sekalian diet gitu ya, biar menjaga badan aku biar nggak obesitas. Karena dulu aku takut banget sama namanya obesitas karena aku suka makanan junk food dan makanan manis. Nah, jadi sebagai anak kos itu kita harus bisa melatih untuk mengatur manage time and manage money. Jadi untuk aku itu aku dikasih bekal sama orang tua aku itu setiap bulan. Jadi kita harus belajar bagaimana sih cara mengelola uang yang setiap bulan itu dikirim sama orang tua bisa dipakai sesuai kebutuhan gitu. Kita juga kan sekolah dikejar waktu ya, kita juga harus memanage waktu, kapan kita harus masak, kapan kita harus bersih-bersih kosan, kapan kita harus nyuci pakaian. Nah itu tuh harus diatur dengan baik gitu. Teman-teman mau tahu gak tips hemat jadi anak kos? Betul, tipsnya masak sendiri. Jadi biasanya anak kos itu akan berbelanja di setiap hari weekend buat keperluan 1 minggu ke depannya. Nah, nanti juga aku bakal nge-vlog aku masak apa aja sih, aku makan apa aja sih selama ini, selama menjadi anak kos. Tentunya masakannya yang sehat tapi tetap enak dong. Untuk itu ikuti terus vlog aku. Jadi guys, aku lagi di toko sayur buat belanja buat masak 1 minggu ke depannya. Jadi aku udah beres masak makanan-makanan sehat. Yang pertama tentunya menu utama di sini. Ini itu termasuk 4 sehat 5 sempurna karena untuk karbohidratnya aku ambil dari bihun dan jagung. Kemudian untuk proteinnya aku ambil dari telur. Untuk sayurannya aku ambil dari wortel sama pakcoy. Di sini juga ada makanan pendamping untuk isi mulut, ada buah-buahan. Sini ada buah kiwi, buah nanas, dan buah jeruk. Aku suka buah kiwi karena lebih efektif buat melancarkan pencernaan aku. Dan tidak lupa ditutup dengan susu. Jadi sarapan pagi kali ini 4 sehat 5 sempurna Pak. Proporsi yang cukup gitu, seimbang. Misalkan proteinnya berapa persen, sayurannya berapa persen, karbohidratnya berapa persen. Nah itu meskipun jumlahnya nggak banyak juga, kitanya ngerasa kenyang. Misalkan barusan tadi aku telur cuma 1 bagi 2, itu proteinnya itu yang bikin kenyang kan. Terus tadi juga banyak ada jagungnya juga, jagung yang bikin kenyang, bihun yang bikin kenyang. Setelah duhur, aku berencana berenang, tapi lupa nggak ke video, hehe. Aku sudah sampai di akuarium, aku bakal olahraga yang kedua yaitu berenang. Kita harus
pemanasan terlebih dahulu. Your final memory is her on your bed, with tears in your eyes, your heart made of lead. No silver lining here to be found. The storm is your fault and your head's in the clouds. What can one say other than I regret? Apologies tired, explanations unsaid. Don't think she loved you, but that's just a guess. You should. Setiap sore aku selalu bersepeda ke pelabuhan sampai pantai timur untuk jalan-jalan menikmati sunset. Oke teman-teman, maaf tadi nggak ke record, jadi sekarang aku bakal lakukan olahraga yang ketiga, yaitu bersepeda. Gitu terus. Will it get easier to go? Or are you lying? Aku mau bersepeda dulu, kira-kira aku bakal ke pelabuhan sana. Bye-bye. Jadi setelah ini aku lagi beristirahat dan mau minum. Untuk mencukupi kebutuhan cairan di dalam tubuh, kita setelah beraktivitas harus diisi ulang dengan air minum. Minimalnya 1 hari 2 liter. You dream of something you don't really want, and when you return, everyone has moved on. Follow tradition, you do this and that, place a rock on. Halo guys, jadi setelah tadi sepedahan sore, sekarang waktunya untuk mengisi kembali energi. Nah, ini aku makan masakan yang sama kayak tadi menunya. Ada telur, sebagai protein, ini ada karbohidrat dari bihun, dan di jagung ada wortel, ada sayur, bunga kol, dan ada pakcoy. Jadi biasanya aku dalam 1 kali masak itu bisa 2 kali makan, sehari 2 kali yang betulnya. Karena menurut aku itu cukup 1 hari 2 kali, karena kita juga ada makanan pendamping yaitu buah-buahan. Langsung aja. Selanjutnya di malam hari aku biasanya mengerjakan tugas jikalau ada dan membaca sedikit materi untuk hari esok sekaligus mempersiapkan buku pelajaran untuk besok pagi. Setelah belajar, aku menyetrika baju yang telah dicuci tadi pagi. Halo teman-teman, jadi ini part terakhir aku dalam olahraga. Nah, dalam penutupan olahraga ini aku akan melakukan stretching atau peregangan untuk mengembalikan atau merelaksasikan otot-otot tubuh aku. Nah, because I am scolioser atau aku penderita skoliosis yang dimana postur tubuh aku itu tidak seimbang, tidak balance. Jadi aku harus melakukan peregangan untuk mengembalikan postur aku menjadi semula. Loved you, but that's just a guess. You should have inquired before making a mess. Will it get easier to go? Or are you lying to yourself? Will it get easier to go? Or are you lying to yourself? Sometimes you're physically bound down, but mentally gone 10 years ahead. You dream of Oke teman-teman, mungkin ini akhir dari A Day in My Life-nya aku. Untuk hari weekend itu aku gak terlalu banyak kegiatan, jadi banyak jenis-jenis olahraga yang bisa aku lakukan. Dan di weekend itu mungkin aku bisa memaksimalkan waktu untuk bisa olahraga gitu.
Tapi untuk anak kos, mau di weekend ataupun weekday, itu urusan tentang memanage uang atau memanage waktu itu sama saja. Kita dituntut untuk harus hemat, kita dituntut harus cekatan, kita harus dituntut untuk bisa membagi waktu, dan kita harus dituntut untuk sehat karena ya kita hidup sendiri gitu. Kalau misalkan yang sakit ya kita yang urus sendiri. Jadi untuk meminimalisir hal itu, kita juga harus memasukkan asupan gizi yang seimbang setiap harinya karena anak kos itu kuat. Nah, mungkin cukup sekian video day in my life-nya aku. Jadi terbukti nggak Melati bisa membuktikan bahwa anak kos itu harus makan enak tapi tetap sehat? Terbukti nggak? Oke, cukup sekian dari aku. See you on next project. Jangan lupa sebelum tidur kita harus minum air putih terlebih dahulu.